Saya Yosa ingin mengajak Anda untuk tes cermin. Apakah Anda sudah betul-betul lebih siap setelah corona ini berakhir? Ya, sebelum kita mulai, coba tolong subscribe, lalu juga aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa ya. Oke teman-teman, gak berasa ya kita udah sampai pertengahan Mei dari video ini dibuat pada tanggal 16 Mei tahun 2020. Kita sudah mengalami badai corona sampai bulan Mei ini. Nah, saya pengen tanya nih, waktu tahun 2019 di bulan Desember kita udah janji akan apa teman-teman? Akan kurus, akan lebih sukses, akan lebih rajin olahraga. Tapi hampir semuanya sekarang menjauh dari target-target di tahun 2019 kemarin yang kita udah buat. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana caranya saya bisa mengembalikan mood Anda lagi? Yang kemarin udah jadi wacana, tapi hari ini kita nggak boleh buat wacana itu tidak menjadi apa-apa. Hari ini kita harus menjadi sesuatu. Seorang mentor yang bernama Tung Desem Waringin mengatakan bahwa cara menjadi juara itu gampang teman-teman. Cara menjadi juara yang paling cepat adalah karena lawannya sedikit. Nah, kembali lagi ke zaman sekarang, di zaman corona ini banyak banget orang yang males teman-teman. Bahkan sering melakukan penundaan. Padahal itu sudah diketahui bisa membawa kesuksesan. Jadi timing ini adalah timing kalian untuk bangkit dan mengalahkan yang lainnya. Melalui video ini saya Yosa Setiadi mau mengajak Anda semua para pendengar di sini untuk membuka lembaran baru setelah corona ini. Alias saya mengatakan sebagai new clean. Ayo, siap-siap. Saya sarankan sekali lagi untuk catat dan lakukan hal-hal yang saya suruh dan kalian dijamin berubah 180 derajat. Tugas yang pertama yang saya ingin mengajak Anda sadar yaitu sadar akan berat tubuh Anda. Selama 2 bulan work from home ini, pada pandemi seperti ini, jujur, komen di bawah ini apakah Anda lebih gendut dari biasanya atau Anda mempunyai masalah kenaikan berat badan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Banyak meme di internet sana, bahkan di WA group juga ada yang beberapa yang seperti ini. Juga ada beberapa yang mengatakan bahwa karantina ini membuat sebuah kenaikan berat badan. Dan juga ini banyak sekali yang banjir tentang hal ini. Sahabat saya yang bernama Lunardi yang tinggal di Mega Kebonjeruk, dia mengatakan bahwa dia sedang mempunyai target untuk menyelesaikan running 12 km. Teman-teman bisa bayangin teman-teman, 12 km lari itu sangat-sangat sulit menurut saya jika tidak mempunyai suatu napas yang cukup panjang dan juga tentu saja teknik. Tapi terutama yang bisa menyelesaikan lari itu adalah sebuah komitmen. Nah, saya menganjurkan Anda untuk membuat suatu rencana sederhana saja untuk mengurangi berat badan Anda atau berolahraga. Misalnya saja Anda 1 hari 5 kali push up selama 1 minggu pertama, lalu jadi 8 kali push up pada minggu kedua, 3 kali di minggu ketiga, Anda bisa melakukan push up sebanyak 15 kali dan di minggu keempat yang terakhir 1 hari bisa dilakukan selama 18-20 kali. Itu cara paling sederhana Anda membuat rencana. Bahkan Patung Desem Waringin sendiri yang baru saja sembuh dari corona, sekarang beliau sudah mulai berotot karena 1 hari mulai sit up, mulai push up. Dan saya yakin teman-teman itu ada rencana. Kitalah yang membuat rencana. Jadi saran saya untuk laki-laki, untuk tubuh ideal itu dikembalikan lagi jika dikurangi 105 cm dan perempuan dikurangi 110 cm. Oke, sebelum ke poin nomor 2 saya ingin menjelaskan bahwa Anda jika mempunyai tinggi badan 170 kilo, maka tadi yang saya ajarkan adalah Anda mempunyai tubuh ideal di 65 kilo. Lalu jika Anda perempuan dengan tinggi badan adalah 155, maka berat ideal Anda adalah 45. Ini sudah bukan wacana, Anda harus siap membuat sebuah rencana. Oke, poin nomor 2, Anda coba berhenti nonton YouTube yang tidak berguna atau menghabiskan waktu. Era sekarang adalah eranya belajar. Mengapa saya mengatakan belajar? Karena kita itu sekarang work from home.
Banyak sekali kegiatan-kegiatan kantor yang sebetulnya bisa diselesaikan tidak seperti jam kantor. Otomatis kita punya waktu untuk belajar. Paham sampai di sini? Karena kita punya banyak waktu di rumah atau minimal kerja kita nggak ketat dibandingkan sebelumnya, berarti kita punya waktu untuk belajar. Ini yang saya katakan bahwa sekarang adalah eranya belajar. Nah, untuk belajar dari siapa dan lewat apa nanti saya akan sharing. Sebelumnya teman-teman, saya ingin sharing ya, bahwa kita tidak akan ada yang tahu bahwa setelah ini ada krisis ekonomi yang menyebabkan usaha kantor kita atau kita sendiri goyang atau runtuh. Itu terus terang kita hampir nggak tahu lagi, tapi kita sudah hampir prediksi 80% setelah kejadian ini. Bahkan sekarang pun banyak yang bilang sudah tutup ataupun juga sudah banyak berhutang dan piutang banyak yang macet ataupun juga utang sudah tidak bisa dibayar. Ini menurut saya adalah fase-fase awal dalam suatu krisis. Kita harus siap belajar, kita harus pakai waktu kita untuk lebih efektif, untuk belajar yang tepat, dan tentu saja kita harus belajar satu jurus yang namanya antisipasi. Antisipasi tidak selamanya berhasil teman-teman. Antisipasi hanya mengurangi resiko. Tapi menurut saya pribadi, kalau kita banyak belajar pada saat ini, kita jauh lebih siap antisipasinya. Saya mengajak Anda untuk menonton IG Live dan juga follow IG dari Ko Anton Teddy dan Ko Tommy Wong Official untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang bisnis yang bisa jadi itu bernilai jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Karena topik-topik yang mereka bahas betul-betul berhubungan dengan bisnis dan membawa percepatan kita untuk belajar antisipasi tersebut. Dan ini yang paling menarik untuk Anda semua. Gratis. Silahkan follow dan ikuti postingan-postingan dan materi yang diberikan oleh Ko Anton Teddy, pemilik Text Travel, dan Ko Tommy Wong Official sebagai pemilik Victorindo Group. Nomor 3, yang terakhir yang bisa membuat Anda new clean seperti baru lagi adalah Anda harus belajar tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Saya katakan sekali lagi, ini sangat penting. Banyak teman di WA mengatakan, Yos gila Yos, tidur gue jadi berantakan. Bahkan ada satu teman saya yang di grup Billionaire Mindset selalu posting, saya perhatikan subuh-subuh. Saya menemukan banyak sekali seperti ini ya teman-teman ya. Tidur makin kacau, ada juga yang tidur setengah 2 atau juga tidur setengah 4. Sadar. Padahal kita juga nggak ngerjain hal-hal seperti yang di kantor. Otomatis harusnya kita tidur bisa lebih cepat. Betul nggak? Saya menanyakan kepada orang-orang yang tidur juga subuh. Saya katakan bahwa apa sih yang menyebabkan kamu tidur subuh? Ada yang mengatakan bahwa main game, ada juga yang mengatakan nonton YouTube, entertainment, ataupun juga nonton drakor. Ada juga yang baru-baru ini suatu teman saya di Cengkareng mengatakan dia sedang menonton namanya The World of Marriage dari film Korea yang sangat booming. Sadar bahwa YouTube yang untuk video ini telah disetting untuk bukan YouTube anak-anak atau kids. Berarti apa? Kita udah gak muda. Kita tambah tua, usia kita pun juga terus makin tua. Kita sadar kita tuh gak bisa tidur sembarangan. Kita harus punya waktu yang tidur yang cukup. Mungkin nada saya seperti nada marah atau seperti nada mengomeli. Saya tidak ada itu maksudnya sama sekali. Mungkin ini juga menyentil, tapi ini semua untuk Anda. Sekali lagi, ini semua baik untuk perubahan hidup Anda ke arah yang betul-betul untuk makin sukses di tahun 2020 ini setelah era pandemi. Kasih saya waktu 2 atau 3 hari ini, saya akan bagikan lagi 5 hal yang mungkin menjadikan hidup Anda menjadi lebih baik dari hari ke hari dalam pasca corona ini. Demikianlah materi hari ini. Saya Yos Astiadi mengucapkan salam dahsyat.